Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu bin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhiruz Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita bacakan bersama-sama dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah, malam ini insyaallah kita akan menjalankan amanah Allah, beramal dan beribadah khusus kepada jemaah wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Berbicara soal beribadah kepada Allah, tentulah kita harus mempersiapkan, yaitu yang pertama adalah adab-adab hakikat. Kalau tidak kita melaksanakan adab-adab hakikat kepada Allah, itu belum namanya ibadah. Kalau hanya kita melakukan perbuatan baik kepada Allah tanpa ada yang kita imani dalam perbuatan itu, maka belum dikatakan itu sebuah ibadah. Yang dikatakan sebuah ibadah itu ibadihi, dilihat dari hukum hijaiyahnya, diawali oleh alif, diakhiri oleh alif juga. Artinya perbuatan sifat Allah kepada wujudnya Allah semata. Apakah memang kita ini sudah mempersiapkan sifat Allah di diri kita? Apa yang dikatakan sifat Allah bagi kita adalah keumatan diri kita, kesempurnaan diri kita, yaitu mengenal hakikatnya Allah yang bernama diri, yang akan menghadap kepada wujud awal yang menjadikan diri tersebut. Kalau kita telah paham mengenal hakikat ibadah itu lebih dalam, maka kita sudah harus memiliki iman Islam. Apa yang dikatakan iman Islam? Yaitu ada yang kita imani di balik syariat. Tolong yang tidak suaranya dimatikan ya.
Ada yang kita imani di setiap perbuatan syariat, itu namanya hakikat. Iman inilah yang dikatakan iman tauhid, yaitu bagaimana kita beriman menjalankan perintah Allah dengan makom ibadah. Dengan makom ibadah. Makom ibadah itu adalah hakikat atau makna yang kita lakukan di dalam setiap perbuatan syariat. Itu baru namanya ibadah. Iman yang dipakai adalah iman Islam. Iman Islam apa? Mengenal dan mendirikan rukun hakikat di balik syariat yang disebut dengan atau disebut dengan rakaat. Sudah kita bisa membedakan mana yang dikatakan rukun, mana yang dikatakan rakaat. Kalau kita tidak tahu kalau asal usul rakaat itu dari rukun, berarti kita tidak tahu kenapa ada gerakan-gerakan syariat. Dari mana asal usulnya gerakan syariat itu? Kalau kita tidak mengenal hakikat di balik gerakan syariat. Ini yang dinamakan iman Islam. Islam itu dalam Al-Quran dinamakan din. Din dalam hukum hijahiyah, dal alif nun, itu memaknai sebuah perjalanan diri kepada Allah. Apakah memang sudah diri kita yang berbuat di dalam sholat tersebut, yang diikuti oleh kerangka jasad? Nah, inilah tanda tanya yang wajib kita jawab. Dan wajib juga kita mendirikan. Kalau hanya kita mengerjakan seperti yang pernah kita sampaikan dalam tausiah yang lalu, mengerjakan itu hakikatnya adalah mendirikan yang dikerjakan. Nah, kalau kita sudah mengerti mana yang mendirikan dengan mana yang mengerjakan, sudah ada beda hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Itu namanya sudah tahu mana yang amal, mana yang ibadah. Inilah yang paling penting. Jadi apa yang harus kita dirikan? Yaitu iman Islam. Makanya Al-Quran itu selalu memanggil kita dengan kalam iman. Karena yang dibutuhkan di situ di dalam Islam ini bukanlah kerajinan, tetapi yang dibutuhkan adalah mengimani atau mendirikan yang akan diimani. Contohnya apa? Kalau kita takbir, kita harus tahu maksud dan tujuan takbir dalam sholat. Karena takbir ini banyak. Ada takbir lebaran, ada takbir azan, ada takbir iqamat sholat contohnya, yaitu takbiratul ihram. Nah, kalau kita tidak bisa mengimani atau mendirikan iman di balik maksud dan tujuan atau hakikatnya, maka kita belum dikatakan beribadah. Itu satu. Yang kedua, beribadah itu al-ujubun alanal maujudun, yaitu adanya yang disembah dan adanya yang menyembah. Tentu kita dengan harus mengkaji kembali, yaitu mana yang iyyaka na'budu dan mana yang wa iyyaka nasta'in. Tentu kita tidak mungkin kita kerjakan tanpa ilmunya. Nah, inilah yang menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan tolabul ilmi. Nah, yang ketiga diwajibkan yaitu bersuci. Nah, bersuci ini juga banyak, ada 3, dinamakan taharoh. Nah, ini namanya bersuci. Dalam hukum hijahiyahnya taharoh. Ta itu ibadah, ha itu aras,
Rah itu hayat, hidup. Bagaimana kita membersihkan kodrat-kodrat Allah sebelum kita hadapkan di dalam makom sholat. Ada dinamakan taharoh qalbi. Berarti kita harus mensucikan hati yang halus. Itu namanya taharoh qalbi, yaitu hati halus kita. Nah yang kedua dikatakan taharoh makom. Apa yang taharoh makom? Jalan-jalan yang untuk menuju Allah, syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Nah itu juga harus disucikan dan ada cara-caranya. Nah yang ketiga taharoh kodrat. Nah apa yang dikatakan taharoh kodrat? Mana kodrat yang menyembah, wujudnya apa, dan apa kodrat yang disembah. Ini antar kodrat. Itu juga mana kodrat diri yang disucikan, mana diri yang akan dihadapkan kepada Allah, yaitu diri yang tidak berhadas, atau kita katakan diri yang hakikat, atau dikatakan dengan diri panafilah. Apa yang dikatakan diri panafilah? Diri yang tidak berurat dan tidak berdarah. Nah inilah, yaitu diri yang sir. Apa yang dikatakan diri yang sir? Nurani pegangan jasad, rohani pegangan insan, dan rabbani pegangan nyawa. Nah inilah diri yang hakikat. Berwasiat Adam kepada jasad nurani, nama diri. Berwasiat Muhammad kepada insan, rohani, namanya diri. Berwasiat Allah dalam batin kepada nyawa, itu disebut rabbani. Jadi dengan adanya kita mengenal pelan-pelan belajar, inilah yang kita pentingkan dulu. Tapi kalau kita sudah terjebak ke dalam keyakinan amaliyah, siapa yang mengerjakan dapat pahala, yang tidak mengerjakan dapat dosa, tetapi tidak pernah berpikir yang dikerjakan berpahala ini apakah sudah menuju Tuhan apa belum. Karena setiap perbuatan baik juga berpahala, buang sampah juga berpahala, mengangkat yang baik-baik itu juga berpahala, menolong orang juga berpahala. Tapi kalau sholat dikatakan berpahala, apakah bertemu Tuhan itu berpahala? Nah di sini tentu kita harus mulai mengenal pelajaran hakikatnya lagi dengan mendirikan iman Islam kita. Nah inilah yang harus menjadi pegangan. Makanya kalau kita sudah mensucikan kodrat-kodrat Allah dalam diri kita, nurani adalah pegangan kodrat jasad, rohani adalah pegangan zat Allah yaitu insan diri. Yang ketiga adalah rabbani, pegangan batin Allah berupa nyawa. Nah ini kodrat. Yang kita takutkan apa? Tidak kodrat yang dicari dulu. Yang dicari itu pengalaman yang banyak tapi tidak mengenal kodratnya satupun. Ini pengalaman buat apa? Untuk apa pengalaman? Ibarat kita belajar setir mobil, tapi mobil itu pun kita nggak punya, mobil pun kita nggak kenal, tapi belajar mobil itu tiap hari. Inilah yang tidak ada ibtiqo madatilahnya, yaitu tujuan akhir dari perbuatan baik tersebut. Maka kita meningkatkan. Kenapa Allah menjadikan perbuatan itu dua? Pertama zahir, yaitu dengan perbuatan amaliyah. Yang kedua adalah batin dengan perbuatan ibadah. Amal dan ibadah, zahir dan batin. Tentu kita harus memperdalam dan memiliki ilmu di kodrat-kodrat. Barulah kita bisa mendapatkan atau memperjalankan. Jangan kita memiliki wawasan yang banyak, pengetahuan dan pengalaman yang banyak, tetapi tidak ada kodrat dan kekuatannya.
Tidak ada nilai kekuatannya. Ibarat orang lumpuh bercerita lari, orang bisu ingin bercerita padahal dia tidak bisa bersuara. Ini yang dikatakan tidak ada daya upayanya. Karena apa? Kodrat iradat ilmu bukan kodrat yang didahulukan, malah ilmu yang dibangga-banggakan, yaitu pengalaman yang banyak. Tetapi sholatnya enggak bergerak-gerak, yang bergerak itu jasadnya aja. Inilah yang harus kita tingkatkan. Baik, kita lakukan muzakarah bersama, insyaallah. Saya bacakan umul tablik muzakarahnya, seluruh muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Jemaah menjawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabliknya memimpin jemaahnya untuk mempertanyakan, membuat pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Buya? Insyaallah, alhamdulillah. Suara saya jelas kedengarannya ya? Insyaallah, Buya. Ya, baik, silakan. Ya, pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya, silakan mengangkat tangan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau bertanya, silakan bertanya sama Buya. Apa yang kita belum paham, silakan bertanya. Silakan mempertanyakan apa yang kita belum mengenal hakikat dari setiap perintah Allah, atau maksud dan tujuannya apa, Buya? Banyak yang mau ditanyakan, ya. Kecuali kita sudah tahu, nah itu tidak perlu ditanyakan. Nah, makna-makna yang terkandung di setiap gerakan, mengimani apa yang harus diimani kalau mendengar azan, Buya, apa yang harus kemana mata hati kita melihat saat kita berwuduk, Buya, dan apa yang kita lihat kejadian di saat takbir, Buya, di saat ruku, di saat sujud, di kala duduk, banyak ya kalau memang ingin dipelajari gitu ya. Mungkin belum ada yang mau bertanya, Buya. Saya sendiri mungkin mau bertanya dulu, ya. Iya, baik, silakan. Di sini saya ingin bertanya, Buya, apa perbedaannya taharah qalbi, taharah makom dengan taharah kodrat itu, Buya? Perbedaannya, kalau kita melaksanakan taharah kodrat, berarti mensucikan 3 kodrat Allah dalam diri yang disebut diri hakikat, yaitu nurani, rohani, dan rabbani. Itu ada caranya, ya. Ada adab-adabnya. Begitu juga dikala kita mentaharah qalbi, itu juga ada caranya seperti yang telah disampaikan. Nah, yang ketiga taharah makom, yaitu syariat, makom hakikat, makom tarekat, makom makrifat. Kenapa? Karena ilmu itu ada di 4 makom tadi. Nah, gitu. Di saat kita menatap apa yang dilakukan oleh ruku, sujud, itu namanya hakikat. Di saat apa yang kita rasakan di saat membaca ayat, nah itu
adalah tarekatnya. Itu dibersihkan. Dan mesti saat kita menyaksikan tubuh dan kodrat apa yang berdiri semuanya itu ma'rifat, itu juga disucikan. Jadi kodrat itu namanya makom. Ada pensucian syariat, pensucian hakikat. Nanti kalau jalannya kotor, bagaimana kita mengamalkannya? Bukti kotornya apa? Lagi mengamalkan kebayang sana, kebayang sini, terpikir sana, mikir sini. Nah itu berarti hadas masih banyak. Itu paham? Ya, insya Allah Buya. Baik, silakan yang lain. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Buya mau bertanya. Insya Allah silakan. Bagaimana kita selama ini Buya, waktu muda dulu seringkali meninggalkan kewajiban sholat. Ya. Bagaimana caranya Buya? Dulu pengajian kita ini Buya, apa harus dikodo Buya, apa harus biarkan aja Buya. Mohon penjelasan Buya. Terima kasih Buya. Iya, baik. Allah tidak melihat 100 tahun engkau berbuat dosa kepadanya. Allah tidak khawatir beratus-ratus tahun seandainya kamu berdosa kepadanya, katanya Allah. Tetapi Allah yang sangat khawatir dikala tahbirnya kamu dalam sholat tidak menghadirkan aku. Inilah yang menjadi tujuannya. Arti maknanya apa? Kalau memang sholat kita itu sudah bisa menghadirkan Allah, maka apapun masa lalu kita yang di dalam alam ketidaktahuan itu Allah akan melupakan, ya. Allah tidak akan memperhitungkan kesalahan yang tidak disengaja. Kenapa? Memang tidak tahu. Karena fikih itu berlaku kepada orang yang tahu. Gitu. Fikih artinya faqih. Faqih itu faham. Jadi kalau kita memang belum paham, apa yang harus kita lakukan? Akhirnya apa? Bukan batal. Kita hanya dapat amaliyahnya saja. Harusnya mendapat ibadah, karena kita tidak tahu kajian hakikatnya, akhirnya hanya dapat amaliyah. Akhirnya disinilah Allah katakan bahwasanya wal asri innal insana lafi khusr. Itulah bahwasanya umat Muhammad itu sangat banyak merugi. Bukan tidak sah. Sekecil apapun perbuatan baik kita kepada Allah, itu akan menjadi perhitungan Allah. Tetapi nilainya atau derajatnya kan sedikit. Begitu ya. Jadi Allah tidak mengkhawatirkan kita dosa kita di masa lalu, tetapi Allah berkhawatir ke masa depan atau ke depannya kita tidak bisa menghadirkannya di dalam takbir sholatnya. Maka kita harus meningkatkan pengetahuan kita. Gitu, paham? Ya. Insya Allah. Jadi Buya kalau gitu udah ada istilah kodos dalam sholat Buya? Tidak. Kodo itu berlaku kepada orang-orang yang disebut dalam fisabilillah atau dikatakan musafir, ya. Jadi tidak ada mengkodo kebaikan. Yang paling sempurna, besar mana kesalahan atau sebuah dosa daripada besarnya sebuah Allah, sebuah Tuhan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Adakah yang melebihi besarnya? Tidak.
berarti jangan khawatir. Ya, selagi waktu masih diperpanjang oleh Allah, maka kesempatan itu adalah afqalala fil mu'minin. Beruntunglah orang-orang yang berilmu. Maka kita tingkatkan kodrat diri kita menjadi muslim mukminin. Nah, gitu. Paham? Paham ya. Insya Allah. Baik, silakan. Satu lagi Buya. Oh iya, silakan. Kalau boleh, macam mana kita beratur takbiratul ihram yang benar ya? Iya. Bisa dicontohkan Buya? Iya. Nanti itu memang sudah ada pemahaman di YouTube ya, tapi saya ingatkan juga bahwasanya takbiratul ihram itu berasal dari sholat itu kan mendirikan syahadat ya. Jadi kalau takbiratul ihram itu sahadah ahad, yaitu artinya Pak, syahadat menyatukan syahadah langsung ahad menjadi satu. Menjadi satu ini yang dikatakan ihram. Tidak ada perbedaan lagi. Tidak ada persekutuan kodrat. Tidak ada lagi kodrat yang bersekutu. Berarti kita harus mengkaji dulu diri mana yang dikatakan yang atau ihram. Contohnya apa? Ihsan. Jangan insan. Kalau insan kita bawa lagi takbir, tahu sendiri insannya enggak. Sudah sholat semua bisa dihitung dan dipikirkan. Kalau lagi enggak sholat enggak mikir, kan gitu. Itu kerjaan insan. Kalau lagi sholat mikirin duit, mikirin kemana. Kalau lagi enggak sholat tidur, enggak mikir, itu insan. Tapi yang didirikan ihsan. Nah, ihsan. Nah, itu diri ihsan. Bukan insan, ihsan. Nah, iman, Islam, ihsan. Diri itu yang kita pakai ya. Diri itu yang didirikan dinamakan diri ihsan. Nah, nanti kita akan belajar cara-caranya. Paham? Paham ya. Insya Jadi kalau Allah. begitu waktu takbiratul ihram itu Allah semata kalau gitu ya. Diri bukan Allah, tapi dirinya Allah. Karena Allah bukan sebuah diri ya. Allah tak punya diri. Tetapi ada diri yang dijadikan oleh Allah bernama naf. Nah, naf itu banyak. Ada tadi katakan nafsahu, nafsihi, ya, nafsin, nafas. Ya, banyak itu diri. Nanti kita kenal-kenal lah, kita belajar ya, insya Allah. Ya, ya. Baik, masih ada? Satu lagi Buya. Iya. Di dalam sujud terakhir kan sudah ada, dalam sujud lah ya, kan ada doa yang Buya pandu. Pertanyaan saya, bolehkah kita menambah doa-doa yang lainnya Buya dalam sujud terakhir itu Buya? Ya, sebetulnya itu semua perbuatan sholat itu sudah doa. Ya. Tidak ada perbuatan hakikat yang tidak mengandung doa. Makanya dikatakan sholu fil doa. Sholat itu otaknya doa. Ya, sholat itu pimpinan doa. Jadi sebetulnya tidak perlu lagi ditambah. Contohnya apa? Duduk di antara dua sujud. Nah, itu 8 doa besar. 8 doa besar, doa wasiat para nabi. Nabi enggak pernah berdoa selain memakai induknya doa, kuncian doa yaitu 8 kodrat doa. Gitu. Udah. Nah, apalagi setiap gerakan itu ada hakikat doanya. Jadi enggak perlu ditambah lagi. Ya. Nggak perlu ditambah. Terima kasih banyak ya. Insya Allah. Baik. Sehat selalu. Amin. Insya Allah. Alhamdulillah. Berkat doa bersama. Masih ada kira-kira? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaharudin atas pertanyaannya.
Ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada yang bertanya silakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya sehat. Amin, insya Allah. Alhamdulillah. Ini Pak Buya mohon maaf. Ya. Ya. Nah, Di paparan Buya tadi tentang ya. di dalam surat Al-Fatihah yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak saya keliru, saya dengar tadi Buya ada menyampaikan bahwa yang mana iyyaka na'budu dan yang mana yang wa iyyaka nasta'in. Ya. Mohon pencerahan. Iya. Jadi kalau kita sudah masuk ke makom yang dikatakan adanya umat dan adanya Tuhan dalam syahadat, pernyataan ketuhanan Allah dalam la ilaha illallah berarti Tuhan ada, dan pernyataan keumatan oleh Rasulullah Muhammad Rasulullah, maka telah bertauhid kodrat umat dengan kodrat Tuhan, berkewajiban yang memakai akal dan iman dan ilmu untuk mencarinya, kan begitu. Nah, yang penting al-malikul hakul mubin wa salikul wa'dal amin. Al-malikul hakul mubin, al-haqqu, diri yang al-haq, carilah dan nyatakanlah kata Allah dengan senyata-nyatanya, mubin. Nah, disinilah kita belajar bagaimana kita mencari kodrat diri yang meminta dengan cara-caranya dan adab-adabnya. Dan mana kodrat dan tajali-tajali Tuhan, tempat kita bermakrifat di saat memohon kepada Allah. Nah, jadi kita harus membuka, mencari, menggali, mentajazus, mentadabur kajiannya. Mana yang dikatakan iyyaka na'budu, coba contohnya kita lihat di surat Taha ayat 14. Ya. Nah, di sana sangat ditekankan 5 perkara. Nyatakan ketuhananmu, innani anallah. Nah, di sini ma'buduni, fa'budunin. Bagaimana fa'buduni? Bagaimana cara menyembahnya? Tapi setelah memang innani anallah, setelah kita kaji bagaimana kita mendapatkan Tuhan tadi. Dengan apa? Karena manusia itu adalah kodrat dari Allah untuk alat untuk mencari. Tidak boleh diri itu digunakan untuk yang lain kecuali untuk pencari Allah. Nah, itu namanya tajalli Allah wa tajalli sirullah. Tajalli Allah bersifat zahir, tajalli sirullah bersifat batin atau rohani. Nah, itulah jalan pencariannya. Nanti kita dapatkan iyyaka na'budu. Mana dasar-dasar iyyaka na'budu? Mana diri hakikat yang akan menyembah? Wa iyyaka nasta'in. Dan mana kodrat-kodrat pandangan yang harus disiapkan untuk meminta kepadanya? Karena Allah tidak mendengarkan suaranya, tetapi Allah mendengar apa yang ada dalam pandangan kita. Makanya nasta'in. Nas itu manusia, ta itu adalah ibadah, ain itu adalah melihat atau ma'rifat atau menyaksikan. Jadi bagaimana kita berdoa itu dengan mendirikan pandangan dan menatap, nasta'in, mendirikan diri yang beribadah, meminta dan memandang melalui pandangan. Nah, itu yang dikatakan permintaan dengan munajat dan ma'rifat diri, nasta'in. Jadi bunyinya sih gampang aja kalau kita dengar. Wa iyyaka nasta'in. Iya, alif sir, iya qalbi, ya hati yang halus. Menataplah ke hatimu yang halus. Wa iya khanat, dengan sempurna, nas, wahai manusia, ta melalui ibadah ain, yaitu pandangan atau ma'rifat.
Nah, itu dikaji. Nah, itu kita kaji bagaimana kita menatap. Nah, itu namanya iradah. Karena yang dikatakan doa itu ada 3. Hajat dengan suara perantara jasad. Munajat dengan ibadah perantara zikir. Iradat perantara batin dengan ilmu. Nah, jadi 3 cara berdoa. Hajat, munajat dan iradat. Jadi disinilah kita menguasai jalan-jalan tauhid itu kepada Allah. Nanti kita belajar semua insya Allah. Paham? Iya Pak Buya. Paham Pak Buya. Insya Allah. Ya itu tadi. Kalau iya karena ambudu wa iya karena nasta'in. Ya di dalam iya karena ambudu wa iya karena nasta'in itu kan kalau pandangan kita kepada Allah dan permintaan kita kepada Allah apa bisa di situ ditambah dengan permintaan Bu ya. Soal meminta itu sebetulnya sudah kodrat memandang Pak. Apa isi pandangan kita? Karena kalau dengan Allah, kalau kita pakai suara berdoa kayaknya tanggung Pak. Kayaknya doa kita nggak cukup, kurang lengkap. Ya. Percayakan. Nah, umpamanya dikasih waktu sama Allah 1 kata, silakan minta. Nah, apa yang lebih berharga dengan 1 kata itu? Kan kita sampaikan A, ternyata setelah itu rupanya B yang bagus, ya kan? Jadi tidak ada kata seindah kata melainkan indahnya pandangan. Wallahi bikulli syai'in alim. Akulah yang tahu apa yang akan terjadi pada dirimu. Nah, ibarat kita memohon kepada Allah itu dengan pandangan. Nah, gitu ya. Apa yang kita perlihatkan keadaan kita kepada Allah maupun perantara zikir apapun, tapi kalau pandangan kita menghadirkan apa yang kita inginkan akan sampai kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati menjerit, siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Meskipun bibir berkalam, bertasbih, hati berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya Dia yang tahu makna yang kita antarkan melalui kalimat itu. Itulah doa. Paham? Artinya paham Pak, alhamdulillah. Artinya tidak perlu dengan dilengkapi dengan ya, karena dalam sepintas arti kan ya kebanyakan itu kan seperti itu, hanya kepada mana kami menyembah dan hanya kepada mana kami meminta. Iya. Tapi para Boya tadi tidak perlu harus disebutkan apa yang kita minta, cukup dengan pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ketahui apa yang ada, yang maksud kita. Insya Allah. Allahu la ilaha illallah wal hayyun maksud. Ya. Ilahi anta maksudi. Ya. Ilah itu Tuhan, anta engkaulah maksudi yang aku maksud. Begitu kita katakan maksudi, Allah langsung tahu maksud kita apa. Ya. Nah itu, jadi inilah hubungan namanya sambung rasa dalam hubungan kauni atau hubungan batin dengan Allah. Paham kira-kira apa? Insya Allah. Baik. Baik. Insya Allah. Kemudian Insya Allah. saya tanya
Insya Allah. Ya, begini Pak Buya. Iya. Begini Pak Buya. Ini dalam, ya mohon maaf, dalam keadaan badan saya sendiri nih Pak Buya ya. Ya kalau memang apa, bagaimana gitu kan. Ya. Maksud saya itu begini, apa itu hanya perasaan atau bagaimana, saya juga nggak ngerti sih. Maksud saya itu ketika kita dalam sholat itu ada sekali-sekali, bukan sekali lama sholat gitu kan, ada pernah gitu kan, Ya. kayaknya terpisah antara yang tegak itu dengan yang membaca gitu kan, seolah-olah terpisah gitu kan. Ya. Apa itu hanya perasaan saya atau memang kayak mana gitu Pak Buya, saya tidak bisa untuk menyampaikannya. Iya. Kalau Bapak menganggap itu perasaan saja, dia akan jadi perasaan saja. Kalau Bapak itu menganggap wasilah kepada Allah, dia akan jadi wasilah. Allah bilang, aku di dalam prasangka umatku sendiri. Kalau Bapak mengatakan itu wasilah yang harus Bapak terima dari Allah, bahwasanya telah terbuka ijab ilmu. Kalau wujud adalah qanitin adalah berdiri haknya alif, bukan hak lam, shad dan mim, maka engkau telah mendapatkan kekuatanku dalam hukum berdiriku. Gitu ya. Jadi kalau terpisah, maka disitulah aftar adalah sifat zahir Allah yang mengikuti penyembahan, tetapi hakikat Tuhan berdiri pada diri dalam diri. Nah, kalau kita sudah paham ke jalan itu, berarti itu bukan kebetulan atau perasaan, tetapi itu kenyataan. Kalau Bapak katakan di dalam sholat itu ada perasaan, berarti perasaan itulah yang bertuhan, bukan kita. Tapi kalau Bapak katakan di sholat itu hanya ada aku dan Tuhan, hanya aku dan Allah, maka tidak ada yang lain melainkan aku dan dia. Itu tergantung makom dari Bapak itu sendiri. Bapak anggap itu hanya cerita atau mimpi, atau dikatakan hayalan atau perasaan atau wasilah atau petunjuk, kembali ke kitanya. Bukan maksud saya seperti ini Pak Buya, bukan saya menganggap itu seperti perasaan atau apa, cuman maksud saya yang hal seperti itu maksud saya hal seperti itu yang terjadi seperti itu, maksud saya itu apakah itu surah satu petunjuk atau gimana, itu maksud saya Pak Buya. Ya, mimpi pernah nggak seperti itu Pak? Mimpi sih belum. Kalau udah selama ini Bapak pernah mimpi itu enggak? Bermimpi berpisah dengan tubuh sendiri. Belum. Nah, kalau belum, Bapak jangan berprasangka ke yang lain bahwasan itu adalah wasilah dari Allah. Kalau yang wasilah ini Bapak akui dan Bapak betul-betul menghargai, kalau ini adalah petunjuk dari Allah, dia akan menjadi petunjuk. Itu ya. Karena tidak mudah kejadian seperti itu datang. Paham, Pak? Tidak mudah kejadian seseorang mengalami perpisahan dengan tubuhnya sendiri atau dengan kodrat dirinya. Berarti kita harus mengakui kalau itu adalah petunjuk, bahwasan maknanya adalah tinggalkanlah yang batil, dirikanlah yang hak. Fana'um fillah wal baqa'um fillah. Tetapkanlah kodrat Allah dan kekalkan di dirimu. Nah, seperti itu. Paham? insyaallah. Baik, insyaallah. Ya, untuk saat ini terima kasih Buya, mungkin Ya. yang barangkali silahkan. Ya, baik.
Masih ada yang lain jamaah? Ya silakan kalau masih ada mau bertanya bapak-bapak ibu-ibu. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Alhamdulillah, insyaallah. Wah. Pertanyaan Bagaimana? kenapa sholat 5 waktu itu berbilang-bilang ya? Seperti saat maghrib 3 rakaat. Apa sebabnya ya? Iya, karena itu adalah jabariyah dari nama sholat tersebut. Ya, sejarah dari makom sholat. Umpamanya, bagaimana sejarahnya ada kata asyar. Asyar ini kodrat dari mana? Apa aja yang ada dalam asyar itu nanti terungkap itu jumlahnya, bilangannya. Kenapa 4 rakaat? Karena di dalam asyar adalah bekas. Apa yang akan meninggalkan bekas? Nah, ada 4. Mana? Apa yang dikatakan 4 itu? Nah, nanti seperti itu. Begitu juga sholat lain. Jadi itu adalah kodrat, jumlah kodrat dari nama sholat itu. Ya. Nah, contohnya sholat apa? Subuh. Subuh dikatakan 2 rakaat. Dari mana 2? Ada sir dan usir. Makom sholatnya apa? Makom sholatnya adalah Nah, sir usir, nah itu dikaji. Nah, itu ya. Nah, sekarang ini kita harus memperdalam wawasan hakikat, ya. Bagaimana kita caranya mengimani hakikat di dalam setiap perintah Allah. Jadi jangan dianggap perintah Allah ini gerakan, tapi perintah Allah ini adalah menggerakkan diri. Nah, seperti itu. Itu yang harus menjadi pegangan kita kepada rujukan kaji. Ya, rujukan kajinya ke jamaah. Bagaimana kita menyadari bahwasan ibadah ini tidak akan sama dengan amaliyah. Paham? Insyaallah ya. Dan kedua ya, anak-anak kan ada YouTube ayah yang mengatakan begini, setiap waktu kita wudhu, mendengar azan wudhu, itu harus mengucapkan subhanallah itu sebanyak 100 kali setiap pandangan kita. Pandangan kita seperti untuk berwudu, dengar azan, dan sejadah. Itu dilaksanakan gimana ya? Apakah kita dilaksanakan itu waktu kita mendengar azan, subhanallahnya itu, atau itu seluruh perbuatan hakikat. Mulai dari mendengar azan, zikirkan itu. Mana kodratnya yang mendengarkan azan itu? Terus apa pelajaran hakikat satu demi satu itu disucikan. Ini yang dikatakan iqimis salatana li zikri. Toha 14. Iqimis salatana li zikri. Taha 14. Jadi dirikanlah salat untuk berzikir atau mengingatku. Apa yang kita ingat setelah salat? Din, perjalanan diri tadi, Islam. Perjalanan atau din atau Islam. Mana perjalanan? Mulai dari mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kemana dia tuh? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti dia akan muncul sendiri setelah dia disucikan terus. Begitu sampai salam. Nah, coba lihat di YouTube itu. Sampai salam apa hakikat-hakikatnya? Itu dizikirkan. Paham? Insyaallah ya. Gitu. Jadi paham kira-kira jemaah?
Allah ya. Baik, insya Allah nanti saya kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.